Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin berbagi sedikit dengan kalian tentang kegiatan pembelajaran yang segera dimulai, khususnya untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap untuk belajar dari rumah? Pak Guru harap kalian sudah siap. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak sekali belajar. Di antaranya, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan pada tumbuhan, khususnya adalah tumbuhan jagung. Selanjutnya, kita juga akan mengenal bermacam-macam negara yang ada di Asia Tenggara, atau kita sebut dengan negara ASEAN. Kalau kalian sudah siap, dengarkan dan catat jika ada hal yang perlu kalian catat. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira ada apa saja di dalam gambar tersebut? Ya, betul sekali. Ada gambar makhluk hidup dan juga lingkungan. Di situ ada seorang petani, seorang ibu-ibu, dan juga beberapa hewan lainnya. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa hewan dan manusia itu sedang melakukan interaksi dengan tumbuhan. Pak Tani menyemprot padi agar padi terhindar dari hama. Ibu-ibu sedang memanen wortel, dan dilihat di situ, kelincinya juga ikut memakan wortel. Di belakang ada gambar sapi dan kerbau yang sedang memakan rumput. Ada juga gambar ayam sedang mencari makanan di situ. Dari gambar itu, kita bisa melihat bahwa manusia dan hewan itu sangat bergantung kepada tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Seperti yang kita tahu, oksigen berguna bagi sistem pernafasan kita. Kalau tidak ada oksigen, maka kita tidak bisa bernafas. Jadi, tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu sebagai sumber makanan dan juga sebagai penghasil oksigen. Karena kalau tidak ada tumbuhan, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Jadi, tumbuhan merupakan sumber dari kehidupan. Sekarang, mari kita simak cerita berikut ini ya. Berikut adalah cerita pengalaman Edo saat belajar di desa, di rumah pamannya. Mari kita lihat. Mari kita simak cerita berikut. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Pak Guru memberikan tugas selama liburan. Pak Guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Edo menuliskan laporan hasil pengamatannya tentang cara perkembangbiakan jagung. Tahukah kamu bahwa selain nasi, ternyata jagung juga menjadi makanan pokok bagi beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya adalah penduduk yang tinggal di Madura. Di Madura, mereka menjadikan jagung sebagai makanan pokok karena jagung menghasilkan karbohidrat yang sangat berguna bagi tubuh kita sebagai sumber tenaga. Edo sudah belajar tentang bagaimana cara perkembangbiakan jagung. Nah, untuk mengembangbiakan jagung, seorang petani harus menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Setelah 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani.
Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang, terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, ternyata seperti itulah perkembangbiakan pada tanaman jagung. Sekarang Edo tahu bahwa ternyata tumbuhan bisa berkembang biak menggunakan bunga, di mana di dalam bunga tersebut terdapat tepung sari sebagai alat perkembangbiakan bunga jantan dan juga kepala putik sebagai alat perkembangbiakan bunga betina. Nah, cara perkembangbiakan tersebut disebut dengan perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Zigot yang merupakan hasil dari pembuahan tersebut akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, semakin lama, bakal buah tersebut akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, misalnya saja adalah ada tumbuhan padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Anak-anak, selain sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, ternyata bunga juga bisa kita nikmati keindahannya. Pernahkah kalian melihat bunga ini? Atau bunga yang ini? Nah, kedua bunga tersebut ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Di negara-negara tetangga juga ada. Mengapa? Karena kita dan negara tetangga memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Misalnya saja, di Indonesia bunga sepatu biasa digunakan sebagai pewarna, tetapi di Malaysia bunga ini disebut sebagai bunga raya dan juga merupakan bunga nasional negara tersebut. Bunga Kamboja di Indonesia biasa digunakan dalam pertunjukan tari, khususnya di Pulau Bali. Sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja ini biasa digunakan dalam perayaan hari keagamaan dan juga sebagai alat untuk penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun mereka berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan yang sama. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 10 anggota negara ASEAN yaitu Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Ke-10 negara tersebut membentuk ASEAN karena mereka memiliki kesamaan kondisi geografis yang sama serta kehidupan sosial budaya yang hampir sama. ASEAN dibentuk pada tahun 1967 saat ada acara Deklarasi Bangkok.
ada 5 negara yang mencetuskan terbentuknya ASEAN ini. Dari kelima negara tersebut diwakili oleh satu orang tokoh. Yang pertama, tokoh dari Indonesia, yaitu Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh Raja Ratnam. Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan juga negara Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Kelima negara tersebut akhirnya bersepakat bahwa mereka akan membentuk negara atau organisasi yang disebut dengan ASEAN. Selanjutnya, negara-negara yang lain bergabung dengan ASEAN secara bertahap. Tahukah kamu bahwa masyarakat yang tinggal di negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik? Di Brunei Darussalam ada sebuah kampung, namanya Kampung Ayer. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Orang yang tinggal di Brunei Darussalam menganggap bahwa menunjuk dengan jari saat berbicara dengan orang lain itu adalah kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum masyarakat Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi kalau kamu ke sana harus tahu ini ya. Di Malaysia ada sebuah patung bernama Patung Dewa Murungga. Tingginya mencapai 42,7 meter loh. Wah, sangat tinggi sekali ya. Patung ini terletak di Batu Caves, yaitu gua yang merupakan salah satu kuil Hindu yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Di sini, bahasa Filipina adalah bahasa nasional yang digunakan, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ada tarian unik yang berasal dari Filipina, namanya tarian tinikling. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu para petani padi. Di negara Kamboja banyak sekali candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara adalah tarian yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha. Cha ini artinya adalah tumisan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Kalau kita pergi ke sana, kita akan sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Penduduk Myanmar kebanyakan adalah keturunan Tibet yang menggunakan bahasa Burma. Di Myanmar ada pakaian tradisional yang disebut longyi. Kalau di Indonesia ini mirip sarung ya. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa saja loh, namun juga anak-anak dan juga wanita. Di Vietnam ada satu permainan yang disebut menangkap jangkrik dengan mata tertutup, yang merupakan permainan tradisional anak-anak di Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya harus ditutupi kain, dan tugasnya adalah menangkap salah satu teman dan menebak siapa namanya. Sepertinya kamu dan teman-temanmu juga bisa memainkan permainan ini. Vietnam terkenal dengan baju khas yang disebut Áo Dai. Topi caping juga banyak ditemui di sana. Kamu tahu tidak, orang Vietnam gemar sekali duduk di atas dingklik. Iya, dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Hampir sama, di Indonesia juga ada dingklik. Tapi tidak hanya untuk makan, bahkan dingklik di Vietnam bisa digunakan saat mereka mengobrol. Orang-orang yang tinggal di negara Laos sangat terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini karena ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Di Laos ada olahraga yang bernama olahraga katau, seperti olahraga bola voli, namun harus menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Bola tersebut dari anyaman bambu, hampir mirip seperti permainan takraw ya. Nah, di negara Laos ada satu buah upacara sakral pemberian sedekah
atau disebut dengan upacara saibat. Upacara saibat ini menunjukkan bahwa saat para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Pernahkah kamu pergi ke Singapura? Kalau pernah, pasti kamu tahu lambang di atas Singapura memiliki sebuah lambang negara, namanya itu adalah merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Karena menurut mitos, Singapura dahulu adalah sebuah kampung ikan yang bernama Kampung Temasek. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Masyarakat Singapura memiliki budaya berjalan kaki. Wah, pasti di sana sehat semua ya. Karena sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Penyebabnya, harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Tahukah kamu bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa? Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dan di negara Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Jadi kalau kamu ke Thailand, jangan menyentuh kepala orang lain ya. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Anak-anak, demikian tadi video pembelajaran untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita masih bisa belajar meskipun belajar dari rumah. Untuk memeriksa sebagaimana pemahaman kalian tentang video pembelajaran tadi, jangan lupa kalian kerjakan kuis yang sudah Pak Guru siapkan di deskripsi video ini. Kalian klik link kuis tersebut, lalu coba kalian kerjakan soal-soal yang ada pada kuis tersebut. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus belajar dari rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.